Ketika saya berusia 27 tahun, saya meninggalkan pekerjaan saya yang sangat penuh tuntutan dalam bidang konsultan manajemen. Untuk sebuah pekerjaan yang lebih bahkan lebih menuntut mengajar, saya mengajar matematika untuk kelas 7 di SMP. Di sekolah-sekolah negeri kota New York, dan seperti guru-guru lainnya, saya membuat beberapa kuis dan ujian. Saya memberi tugas, pekerjaan rumah atau PR, dan ketika tugas-tugas tersebut dikumpulkan, saya memberi nilai. Hal yang mengagetkan saya adalah mengenai IQ. Bukankah satu-satunya perbedaan di antara siswa-siswa terbaik dan terburuk saya, beberapa dari mereka yang mendapatkan nilai terbaik tidak memiliki IQ yang luar biasa tinggi, berupa dari anak-anak yang paling cerdas tidak berhasil. Dan ini membuat saya berpikir beberapa hal yang perlu Anda pelajari di matematika untuk jenjang SMP kelas 1. Tentu saja sangat sulit perbandingan desimal lulus luas jajaran genjang. Tetapi konsep-konsep ini bukannya tidak mungkin, dan saya sangat yakin bahwa setiap murid saya dapat mempelajari materi tersebut. Jika mereka bekerja cukup keras dan lama, setelah beberapa tahun mengajar, saya menyimpulkan bahwa jika kita perlu dalam pendidikan yang merupakan pemahaman yang lebih baik tentang murid dan pembelajarannya. Dalam sudut pandang motivasi, dari sudut pandang psikologi, dalam pendidikan salah satu alat ukur terbaik yang kita ketahui adalah IQ. Tetapi bagaimana bila keberhasilan di sekolah dan kehidupan tergantung lebih banyak pada hal-hal selain dari kemampuan Bunda untuk belajar dengan cepat dan mudah. Jika saya meningkatkan kelas dan saya pagi ke sekolah pasca sarjana untuk menjaga seorang psikolog, saya mulai mempelajari anak-anak dan orang dewasa. Dari situ sejenis latar belakang yang sangat menantang, dan dalam setiap studi pernyataan bahwa siapa yang berhasil di sini dan mengapa. Saya dan tim penelitian saya pergi ke akademik militer West Point. Kami mencoba untuk memprediksi keadaan mana yang akan tetap tinggal di
pelatihan militer dan siapa yang akan keluar. Kami pergi ke lomba mengeja nasional dan mencoba memprediksi anak-anak mana yang akan menuju terjauh dalam kompetisi. Kami mempelajari guru-guru baru yang bekerja di lingkungan yang benar-benar sulit dan betapa guru-guru mana yang masih akan tetap maju pada akhir tahun ajaran sekolah dan siapa di antara mereka yang paling efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran bagi siswa-siswa mereka. Kami bermitra dengan perusahaan-perusahaan swasta dan bertanya siapakah di antara staf perusahaan yang akan tetap bekerja dan siapa yang akan menghasilkan uang paling banyak. Dalam semua konteks yang sangat berbeda itu, sebuah karakteristik muncul. Sebagian prediksi keberhasilan yang signifikan dan penting. Dalam hal itu, bukankah kecerdasan sosial itu bukanlah penampilan yang menarik, kesehatan fisik dan bukanlah penampilan yang menarik, kesehatan fisik dan bukan juga IQ. Hal itu adalah tekad. Tekad adalah semangat yang dan ketekunan untuk tujuan-tujuan jangka panjang. Tekad berarti memiliki stamina. Tekad mereka melekat dengan masa depan Anda setiap hari. Bukan hanya selama seminggu, bukan pula 1 bulan, tapi untuk bertahun-tahun dan bekerja benar-benar keras untuk membuat wawasan itu menjadi kenyataan. Tekad adalah menjalani hidup seperti sebuah pertandingan. Lari maraton bukan lomba lari jarak dekat. Beberapa tahun yang lalu, saya mulai mempelajari tentang tekad. Di sekolah-sekolah negeri seperti Chicago, di sekolah-sekolah negeri Chicago, saya meminta pada ribuan siswa SMP untuk mengisi kuesioner tentang tekad. Kemudian menunggu 1 tahun lebih untuk melihat siapa yang akan lulus. Ternyata anak-anak yang lebih bertekad akan jauh lebih mungkin untuk lulus. Bahkan jika saya mencocokkan mereka dengan setiap karakteristik yang saya bisa ukur, hal seperti ini berpendapat keluarga, nilai ujian pencapaian standar, bahwa seberapa rata-rata aman anak-anak ketika mereka
ketika berada di sekolah. Jadi tidak hanya di West Point atau lomba mengeja nasional, tekad itu penting. Tekad itu penting. Hal ini juga berlaku sebaliknya, terutama pada anak-anak yang berisiko putus sekolah. Bagi saya, hal yang paling mengejutkan tentang bertekad adalah betapa sedikit yang kita ketahui, betapa sedikit yang ilmu yang pengetahuan ketahui tentang membangun tekad. Setiap orang tua dan guru bertanya pada saya, bagaimana saya membangun tekad pada anak-anak. Apa yang harus saya lakukan untuk mengajar anak-anak tentang kerja keras yang kuat? Bagaimana saya menjaga mereka untuk tetap termotivasi dalam menjaga jangka panjang? Jawabannya yang jujur adalah saya tidak tahu. Apa yang saya lakukan adalah bahwa bakat tidak membuat anak memiliki tekad. Data kami menunjukkan dugaan dengan jelas bahwa ada banyak individu berbakat yang tidak mengikuti komitmen mereka. Pada kenyataan pada kenyataan data kami, tekad biasanya tidak berhubungan atau bahkan berbanding terbalik dengan besarnya bakat. Sejauh ini, ide tidak terbaik yang pernah saya dengar membangun tekad pada anak-anak adalah sesuatu yang disebut pola pikir yang berkembang. Ini adalah sebuah ide yang dikumpulkan di Universitas Stanford. And this is all for my interpreting for this